Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan lanjutan hari ini terkait bagaimana sistem kerja pembangkit listrik tenaga surya. Tapi sebelum kita belajar untuk membaca ataupun membahas mengenai bagaimana pembangkit listrik tenaga surya itu bekerja, maka mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sistem pembangkit listrik tenaga surya itu ada dua jenis ya sistemnya, yang mana berdasarkan dihitung atau kerjanya cara beban dihubungkan. Yang pertama adalah sistem mandiri, ya, sistem mandiri atau istilahnya adalah off grid. Di sini pembangkit listrik independen yang tidak terhubung ke jaringan listrik. Ya. Jadi ini pembagiannya ya. Kalau cara beban dihubungkan ada dua jenis ya, sistem kerja mandiri, pembangkit listrik independen yang tidak terhubung ke jaringan listrik. Jadi berdiri sendiri. Kedua, terhubung langsung ke beban. Ya, dan digunakan di daerah yang tidak tersedia jaringan listrik, seperti hutan atau daerah perbukitan. Ketiga, dapat bertindak sebagai cadangan daya saat mana daya jaringan listrik tersebut tidak tersedia, memasuk daya ke beban. Yang keempat ya, komponen opsional termasuk baterai dan pengontrol pengisian daya untuk meningkatkan keandalan. Ya. Kemudian berikutnya, beban DC dapat dihubungkan langsung, tetapi inverter diperlukan untuk mengubah daya DC menjadi daya AC untuk beban AC. Selanjutnya, biasanya digunakan untuk mengoperasikan beban kecil atau dalam situasi darurat. Nah, sistem mandiri ini terbagi menjadi beberapa tipe. Ya, jadi sistem off grid itu terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah sistem mandiri kopling langsung. Ya, pembangkit listrik independen yang tidak terhubung ke jaringan listrik. Ya, kalau kita lihat ini gambar ini ya. Kemudian yang kedua, sistem tenaga surya mandiri dengan kopling langsung merupakan bentuk pengaturan mandiri yang paling sederhana. Yang ketiga, panel surya terhubung langsung ke beban yang dapat berupa peralatan DC atau AC tanpa perangkat penyimpanan atau konversi energi apapun. Selanjutnya, sistem ini cocok untuk memberi daya pada beban DC seperti lampu, kipas angin, atau perangkat elektronik kecil langsung dari panel surya. Berikutnya, umumnya digunakan di daerah terpencil atau untuk aplikasi skala kecil yang tidak diperlukan. Jadi, sistem mandiri kopling langsung ini pembangkit listrik yang tidak terhubung ke jaringan listrik, kemudian panel surya terhubung langsung ke beban, PVRE DC, beban DC langsung. Kemudian ada yang kedua adalah sistem mandiri dengan penyimpanan baterai. Pembangkit listrik independen yang tidak terhubung ke jaringan listrik sama. Kemudian mirip dengan sistem mandiri dengan penyimpanan baterai, pengaturan ini mencakup pengontrol pengisian daya untuk mengelola proses pengisian dan pengosongan daya baterai. Yang ketiga, pengontrol pengisian daya memastikan baterai terisi daya secara optimal dan melindunginya dari pengisian daya berlebih atau pengosongan daya beban. Ini juga menyediakan kontrol tambahan atas aliran daya antara panel surya, baterai, dan beban. Sistem ini umumnya digunakan dalam instalasi mandiri yang lebih besar, di mana beberapa baterai mungkin diperlukan untuk memenuhi permintaan energi beban. Jadi dari PVRE ada yang namanya solar charger controller ya, digunakan untuk mengontrol pengisian daya, ya, memastikan baterai terisi daya secara optimal dan melindunginya dari pengisian daya berlebih atau pengosongan daya berlebih. Nah, ini makanya ada solar charger controller. Ya. Selain itu juga bisa menyediakan kontrol tambahan atas aliran daya antara panel, baterai, dan beban. Kemudian yang ketiga, sistem mandiri dengan beban AC dan DC.
Pembangkit listrik independen yang tidak terhubung ke jaringan listrik. Sistem mandiri ini dirancang untuk memberi daya pada beban AC dan DC menggunakan kombinasi panel surya, baterai, dan inverter. Ya, di sini ada inverter, ya, beban AC-nya. Ada baterai, ada penyearah. Inverter mengubah daya DC dari baterai menjadi daya AC untuk memasuk beban AC. Sistem ini menawarkan fleksibilitas dalam memberi daya pada berbagai jenis peralatan ataupun perkakas, membuatnya cocok untuk aplikasi perumahan atau komersial dengan beban campuran. Sistem mandiri hibrida, pembangkit listrik independen yang sama juga tidak terhubung ke jaringan listrik. Kemudian sistem hibrida mandiri ini menggabungkan tenaga surya dengan sumber energi lain seperti turbin angin atau generator diesel untuk menyediakan pasokan daya yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ini mencakup beberapa masukan energi, ya, ada beberapa jenis energi yang mungkin memiliki penyimpanan baterai untuk menyimpan kelebihan energi dari sumber yang berbeda. Pengendalian hibrid mengelola aliran daya dari tenaga surya, angin, dan sumber lainnya yang mana mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan memastikan pasokan daya yang andal. Sistem ini umumnya digunakan di daerah terpencil, sama ya. Jadi dari gambarnya ini PV array kemudian diatur ya dengan menggunakan solar charger controller ke beban DC. Ya, kemudian ada disimpan di baterai. Yang kedua, jenisnya adalah sistem terhubung jaringan. Jadi istilahnya on grid. Gimana pembangkit listrik independen yang tidak terhubung ke ini maksudnya adalah pembangkit listrik independen tapi terhubung ke jaringan listrik ya, terhubung ke jaringan listrik utama untuk memasok daya. Kemudian yang kedua, mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan menyalurkan kelebihan daya kembali ke jaringan. Tidak perlu penyimpanan baterai karena kelebihan daya dapat disalurkan ke jaringan dan ditarik kembali saat dibutuhkan. Memungkinkan pengguna memperoleh manfaat dari pengukuran bersih di mana kelebihan daya yang dikirim ke jaringan dikreditkan kembali. Lebih umum untuk pembangkit listrik tenaga surya skala besar yang digunakan untuk pembangkit listrik massal. Mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, memberikan keuntungan pertukaran daya dengan jaringan listrik, menjamin pasokan daya yang konstan bahkan selama periode cahaya matahari rendah. Nah, jadi ini ada PV solar PV yang terdiri dari beberapa solar panel. Dari sumber DC ini kemudian dikonversi ya, menggunakan inverter diubah menjadi sumber listrik AC. Ya, kemudian terhubung ke jaringan listrik PLN, ya, ada elektrik kWh meter. Jadi ini tidak memerlukan baterai. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.